Ini pertanyaan di Mimha. Kalau seseorang meninggal dunia, artinya masa pakai jasad sudah habis, tapi belum makrifat kepada Allah, bagaimana itu keadaannya? Jadi makrifat kepada Allah itu dimulai kita sebelum lahir ya, sebelum terlahir ke dunia itu sudah makrifat. Awaludin marifatullah. Awalnya din itu mengenal Allah. Jadi sebelum kita terlahir diperkenalkan dulu tentang Allah, itu namanya makrifat. Ya, awaludin marifatullah. Di surat Al-A'raf ayat 172, surat 7 ayat 172. Di situ dia ada perjanjian antara Rob dengan rahasia kita ya. Dimensi kita pada saat itu adalah dimensi rahasia, tidak dapat dikatakan sesuatu, sehingga bisa berinteraksi langsung dengan Allah tanpa perantaraan malaikat ya. Kalau sudah terhijab itu harus ada perantara ya. Di sini langsung jadi seorang hamba mengatakan ya, bala syahidna, betul engkau Tuhanku ya, saya bersaksi ya. Jadi hamba di situ secara langsung menyaksikan keberadaannya Allah. Lalu kemudian setelah ditiupkan melalui ruh, diantarkan masuk ke dalam jasad. Ketika dia masuk ke dalam jasad, maka janjinya itu terlupa ya, karena masuk ke wilayahnya jasad itu wilayah zalim dan bodoh atau wilayah dosa boleh ya, janjinya terlupa. Lalu kemudian ya, untuk diberi peringatan ya, diturunkan kembali ruh ya, ruh dalam bentuk firman, dalam bentuk Al-Quran, supaya ya kita manusia ini kembali menelusuri jejak-jejak perjalanan kita ya, melalui Al-Quran, melalui petunjuk Al-Quran ya. Jadi kalau seumpamanya pertanyaannya yang tepat, kalau kita belum mengenal diri kita ya kalau kita belum mengenal diri kita ya, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu kemungkinan besar tidak mengarah kepada diri kita ya, tidak mengarah kepada diri kita, tidak memberi manfaat kepada diri kita ya. Misalkan ketika kita melakukan suatu keburukan ya, maka diri kita cacat. Ketika kita melakukan suatu kebaikan tetapi kita melanggar janji kita dengan Allah bahwa kita ini adalah hamba, maka kebaikan yang kita lakukan itu tidak memperbaiki kerusakan yang ada pada diri kita, sehingga pada detik-detik menjelang hari kematian atau dikatakan hari kiamat ya, diperlihatkan kembali apa yang kita sempat katakan syahidna ya, saya saksikan. Nah, di situ diperlihatkan kembali janji itu, bahwa ternyata kebenarannya adalah semuanya adalah diri kita sendiri. Yang kita perbuat selama ini di dunia adalah diri kita sendiri. Misalkan kita beri contoh, kita menyiram bunga ya, kelihatannya bunga yang kita siram, padahal sejatinya adalah kita memperbaiki diri kita sendiri. Bunga itu adalah diri kita sendiri. Kita memberi makan kucing, memberi makan burung, memberi makan ikan, semuanya itu adalah diri kita sendiri. Itu nanti diperlihatkan pada saat ini, pada saat kita menjelang menuju kematian. Diperlihatkan dulu kebenarannya, diperlihatkan dulu apa yang kita katakan syahidna itu ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha mengenal diri, supaya perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan ini semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri, untuk kesempurnaan diri kita. Kalau kita sempurna lalu kemudian di akhirat dibangkitkan dalam keadaan lengkap, maka kita akan merasakan kenikmatan dan itulah surga. Sebaliknya kalau kita cacat ya, cacat karena dari awalnya sudah menerima amanah, kemudian amanah itu kita tidak kembalikan dengan lengkap, dengan seluruhnya, dengan seutuhnya, kita akan dibangkitkan dalam keadaan cacat, dan itu adalah penderitaan atau neraka. Kemudian persoalan ya, reinkarnasi. Reinkarnasi ini ilmu yang lama. Ilmu lama itu dulu memahami bahwa yang disebutkan dengan kehidupan selanjutnya itu adalah ya, kita akan kembali lagi seperti ini di dunia ya. Itu tidak perlu ya, ruh itu satu
dikiaskan seperti udara. Perumpamaan ruh itu seperti udara. Kalau ada udara yang kita masukkan ke dalam balon, dibatasi oleh balon misalnya, lalu kemudian balon itu meletus sehingga udara menjadi satu kembali, ya, tidak perlu lagi udara tadi yang masuk ke dalam balon akan kita masukkan lagi ke balon, tidak perlu, karena udara itu satu. Ya. Itu kiasannya tentang ruh. Jadi ketika kita akan kembali kepada Allah, ya, tidak perlu yang kembali itu akan masuk lagi ke dalam jasad yang baru. Karena kesatuannya tadi tidak bisa lagi diurai. Ya. Yang ada itu hanya diri kita sendiri. Baik mikro yang ada dalam balon tadi kiasannya, maupun makro yang ada secara keseluruhan udara yang ada di muka bumi ini. Tidak perlu ada reinkarnasi, ada kehidupan lama ya. Cuma hanya karena pengetahuan-pengetahuan terdahulu keliru memaknai perumpamaan tentang hari kebangkitan, ya. Mohon penjelasannya. Saya pikir itu Pak Rif, ada yang mau ditambahkan? Iya Ustadz, sudah cukup paham dari penjelasan Pak Ustadz. Jadi bisa dikatakan ruh itu cuma satu, dalam arti manusia itu juga satu ya? Ya, satu diri, ya. Satu diri. Satu diri. Jadi, satu dan itu adalah diri kita sendiri, Pak Rif. Itu adalah diri kita, artinya. Diri kita sendiri. Ya, artinya kalau Pak Rif memandang dunia ini, yang ada itu hanya Pak Rif, yang lain itu sebagai penguji. Yang ada itu hanya Pak Rif, yang istrinya Pak Rif, anaknya Pak Rif, mereka itu didatangkan untuk Pak Rif sendiri. Oh. Yang akan diminta tanggung jawabnya itu adalah Pak Rif. Yang lain tidak. Jadi kalau suatu ketika nanti Pak Rif meninggal dunia misalnya, itu peristiwanya dihancurkan dulu seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta dan tinggal saya sendiri ya, tinggal Pak Rif sendiri. Dan Pak Rif yang terakhir kembali. Maksudnya alam semesta itu dihancurkan alam semesta yang secara global ini atau diri kita? Jadi kejadiannya pada diri kita, tetapi Pak Rif merasakannya secara global. Oh begitu. Ya, ya. Pernah Pak Rif merasa pusing kepala misalnya? Ya. Itu kejadiannya itu pusing di kepalanya Pak Rif, tapi kita rasakan dunia seakan-akan bergoncang, seakan-akan bergoyang. Iya betul. Nanti kejadian seperti itu. Jadi kita akan merasakan kehancuran pada diri kita, tetapi faktanya seakan-akan seluruh alam semesta itu digoyang, dihancurkan, dan itu kiamat. Itu hari kiamat. Ya. Terus kaitannya dengan kebangkitan itu, apa kalau yang dibangkitkan gitu juga diri sendiri? Hanya sendirian. Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan sempurna, bahagia, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita cari di sana terpenuhi. Misalnya kita mencari istri ta, kita mencari anak ta, kita mencari orang tua ta, semua didatangkan dan mereka semua bahagia. Sebaliknya, kalau kita dibangkitkan dalam keadaan cacat, menderita, orang-orang yang ada di sekitar kita didatangkan, kan kita minta tolong, tetapi mereka semua berpaling. Mereka tidak bisa menolong. Itu penderitaan. Dan hitungannya itu tidak sama dengan hitungan kita di dunia. Di dunia kita terikat oleh ruang dan waktu. Di sana tidak. Di sana tidak ada batas. Yang ada itu sekarang. Saat ini terus, tidak pernah bilang kemarin, tidak ada. Saat ini. Jadi kita melogikakannya sangat sulit karena kita sekarang berlogika terikat oleh waktu, terikat oleh ruang. Kalau di sana tidak. Ya, di sana tidak. Jadi kejadiannya, meskipun kejadiannya itu seakan-akan hancurnya alam semesta ini nanti 1000 tahun ke depan, tetapi setelah kita meninggal dunia,
paling lama 1 hari setelah itu kita rasakan, paling lama 1 hari kita dibangkitkan. Oke. Kalau masalah yang dibangkitkan itu juga termasuk wujud kita, jasmani kita gitu, atau gimana? Jasmani kita diganti, jasad kita diganti. Jasad kita ini jasad dunia, itu akan diganti dengan bumi yang baru. Kalau bahasa Al-Qurannya itu kita temu, saya lupa ayatnya di mana. Bumi itu akan diganti dengan bumi yang baru dan diwariskan kepada Bani Israel. Kata Bani Israel itu jiwa kita sendiri. Jasad yang baru itu dalam arti juga sudah ketentuannya sudah nggak ada ruang dan waktu ya. Tidak terikat ruang dan waktu, makanya muda terus, anak muda. Jadi istilahnya dimensinya sudah beda dengan dimensi yang ada di berbeda, dunia ini. Bukan lagi dimensi materi. Berbeda. Ini sekarang dimensi materi, Itu, di sana dimensinya bukan materi. Jadi dimensi akhirat gitu. Ya. Bisa dikatakan dimensi akhirat. Dimensi akhirat kekal, tetapi kita berjasa seperti ini dalam bentuk wujud yang sangat muda sekali. Muda terus. Iya. Setiap kali bangun kita akan merasakan bangun dari tidur muda, bangun dari tidur muda terus. Dan begitu terus keadaannya. Dikatakan kekal karena tidak terikat waktu. Nah, kemudian apa yang saya katakan ini Pak Rif tidak bisa kita langsung benarkan sampai Allah berdoa mudah-mudahan Allah tunjukkan seperti apa keadaannya. Karena kebenarannya itu nanti setelah Pak Rif rasakan sendiri. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan sekarang, kita ikuti petunjuk yang ada di Al-Quran bagaimana praktik-praktik untuk bisa kembali kepada Allah. Ya, janji Allah pasti benar. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap ufuk. Segenap ufuk itu segala penjuru alam semesta, termasuk di Sidratil Muntaha, termasuk di langit ke-7 diperlihatkan semua. Ya, hatta sampai ya annahul haq. Mereka mengatakan bahwa ini adalah al-haq, ini adalah kebenarannya. Jadi kebenarannya adalah apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita rasakan sendiri, apa yang kita dengarkan sendiri. Apa yang saya sampaikan ini patut Pak Arif ragukan. Tetapi sering baca Al-Quran, pertimbangkan Al-Quran. Kalau temukan kebenarannya, kebenaran itu dari Allah. Kalau temukan kekeliruannya, yang keliru itu dari saya pribadi. Jadi tetap berpegang pada pemikirannya Pak Arif sendiri. Oke ya. Jadi harus sering-sering baca-baca Quran. Ya, karena itu suaranya Dan Tuhan yang tidak ini, berhenti. Al-Quran itu suaranya Tuhan. Kalau ini Ustadz, ya. Soal sholat. Ya. Terus terang memang saya belum bisa untuk masih bolong-bolong, dalam arti ya belum bisa menjalankan 5 waktu ya. Ya. Yang menjadi masalah dasar itu bagaimana kita bisa biar bisa khusyuk dalam sholat itu, apa yang kita harus hadapkan. Jadi ada perkataan bahwa kalau sholat itu kita mengingat Allah. Ya. Nah, saya bingung yang diingat itu apanya, atau saya harus mengingat diri saya sendiri atau mengingat wajah orang yang saya anggap bisa memberi pencerahan gitu. Ya, oke. Seperti apa gitu. Jadi istilahnya saya belum bisa menemukan saya dalam sholat gerakan itu biar fokus itu bagaimana gitu. Ya. Jadi yang kita cerita ini mendirikan sholat di Pak Arif ya, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu berbeda dengan sholat. Yang diajarkan oleh Nabi itu mendirikan sholat 5 kali sehari semalam dengan berbagai aturan-aturannya, termasuk berwudu sebelum itu, ya. Kemudian jumlah rakaatnya diatur, itu mendirikan sholat. Sholat kita itu telah ada sejak kita mengatakan bala syahidna, betul engkau Tuhan, kemudian kita dihijab, itu
masih teringat tentang Allah, ya, itulah sholat kita di situ, di wilayahnya ruh. Ya, nanti wilayah ruh ini dimasukkan ke dalam jasad, maka di situ sholat kita saya bahasakan dia terbaring, dia tertidur, dia lemah. Ya, disuruh bangunkan, karena itu yang akan jadi penolong kita. Ya, cara membangunkan sholat yang terbaring dalam diri kita itu, ya, diajarkanlah dengan berbagai macam metode dari nabi-nabi terdahulu. Cara mereka mendirikan sholat itu, membangun sholat itu sebagian-sebagian. Nanti datang Muhammad, baru dia sempurnakan secara menyeluruh, bahwa ternyata pergerakan sholat dalam diri kita itu sama dengan pergerakan seluruh alam semesta. Jadi kajian tentang mendapatkan sholat yang khusyuk, salat untuk kata khusyuk itu kedekatan kita kepada Allah, ya. Kedekatannya, kata khusyuk itu dari kata khasya. Kalau saya bahasakan takut, jangan disalah maknai bahwa takut seperti apa, ya. Semakin kita takut, semakin kita dekat. Jadi saya bahasakan kedekatan, keyakinan bahwa kita akan kembali kepada Allah, keyakinan kita selalu bersama Allah. Kalau itu terjadi berarti sudah ada sholat. Kalau itu belum terjadi, kita lakukan meskipun rutin sholat 5 kali sehari semalam ditambah dengan sholat sunat, kita rutinkan tetapi tidak merasakan kedekatan dengan Allah, berarti kita belum memiliki sholat. Kita belum mendirikannya tapi tidak ada sholatnya. Ya, kalau ada sholat pasti tercegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu artinya tidak ada niat-niat dalam hati kita untuk melakukan hal yang buruk. Nah, perbuatan mungkar itu artinya kita melakukan kebaikan tetapi kebaikan itu tidak dikembalikan ke Allah. Kita miliki itu perbuatan baik, itu kemungkaran. Kalau kita miliki itu perbuatan baik, maka tidak mengembalikan diri kita kepada fitrah penciptaan awal, kesempurnaan diri kita. Jadi sholat khusyuk yang kita kejar itu bagaimana supaya kedekatan diri kita ini kepada Allah itu semakin dekat. Kalau Allah sendiri kepada kita itu tidak terhijab, ya. Allah terhadap diri saya itu tidak terhijab. Tetapi kalau saya terhadap Allah, hijabnya sangat besar. Hijabnya berlapis. Ya. Artinya kalau Allah membimbing saya, itu sangat mudah. Tetapi kalau saya minta bimbingan kepada Allah, itu sangat berat. Kecuali saya melakukan itu tadi pendekatan-pendekatan. Kata pendekatan inilah yang didapatkan melalui metode sholat, diajarkan dalam Al-Quran. Jadi ajaran nabi-nabi terdahulu, cara praktek sholatnya, ada yang menggunakan meditasi, ada yang menggunakan tafakur, itu semua mendirikan sholat. Ujungnya supaya sholat itu ada dalam diri kita, supaya dia tegak. Jadi sholat itu sama dengan ruh penolong yang mampu mencegah kita dari perbuatan buruk dan keingkaran terhadap perbuatan baik. Jadi metodenya di Al-Quran. Jadi Al-Quran katakan baca kitabmu, dirikan sholat. Oke ya. Ya, cukup jelas. Cukup ya. Kemudian ada video yang dimunculkan dari Pak Darwis. Videonya Babe Haikal itu. Ya, kita lihat barangkali ya di grup Mimha itu ada videonya yang mempertanyakan perkataan khatib yang mengatakan bahwa semua orang-orang yang beragama, meskipun berbeda agama, ketika melakukan kebaikan, ya sederhananya mereka akan selamat. Jadi banyak sekali konsep dasar yang harus diluruskan di sini ya. Ini yang membuat terjadi perselisihan di antara sesama yang berKTP Islam. Saya katakan begitu. Kenapa berKTP Islam? Karena ya KTP itu menjadikan manusia bergolongan-golongan dalam Islam. Padahal ajaran Islam itu tidak menjadikan manusia bergolongan. Ya. Ajaran Islam itu ajaran keselamatan. Seorang muslim itu orang yang selamat, ya.
Jadi bukan identitas ya. Muslim itu bukan identitas. Disebut muslim berarti selamat. Ibrahim, Musa, Isa disebut muslim. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang selamat. Bukan identitas mereka sebagai muslim dan yang lainnya non-muslim. Tidak seperti itu. Bukan identitas. Mohon saran, kalau sudah live begini tolong posting rekamannya. Insya Allah ya. Insya Allah saya posting selain di TikTok, saya posting juga di YouTube. Oke. Jadi di sini Babe Haikal itu mempertanyakan tentang selain yang beragama Islam. Menurut di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Di situ dikatakan bahwa orang-orang kafir itu dari ahli kitab, mereka berada dalam neraka. Itu harus kita pahami dulu siapa orang kafir dari ahli kitab. Yang pertama kita lihat siapa ahli kitab. Ahli kitab adalah jiwa kita ketika sudah menerima amanah berupa jasad. Jadi ketika jiwa itu sudah menerima jasad, sudah menyatu di dalam satu diri seperti ini, ada jiwa, ada jasad, maka jiwa itu disebut sebagai ahli kitab. Kitabnya adalah jasad. Di jasad itu tertulis 3 ketentuan, tentang hartanya, tentang jodohnya, dan tentang ajalnya. Itu di jasad kita. Oke ya. Di ahli kitab ini ada dua komponen. Ada yang beriman namanya ruh, ada yang kafir namanya jasad. Ya. Jadi di jiwa kita itu ya sama juga mendapat 2 bisikan. Ada bisikan fasik berasal dari kekuatan hawa nafsu pada jasad, dan ada bisikan takwa berasal dari ruh yang ditiupkan masuk oleh Allah. Ya, kemudian kata surat Al-Kafirun di situ yang berujung pada kata lakum dinukum waliyadin, itu pemisahan antara jasad dengan jiwa kita. Jadi ayat ini bukan untuk memprovokasi orang untuk saling menuduh kekafiran masing-masing, bukan. Ya, ayat ini adalah petunjuk untuk diri kita secara pribadi. Ya. Yang kafir ada pada diri kita, yang beriman ada pada diri kita. Ahli kitab adalah diri kita sendiri. Jadi kenapa terjadi pembahasan seperti ini? Karena Al-Quran sudah mengingatkan. Ya, Al-Quran itu selain Al-Fatihah adalah mutasabihat. Ya. Mutasabihat itu ada yang mudah dipahami, ada yang sulit. Kalau diambil hanya yang mudah dipahami, itu bisa akan menimbulkan fitnah. Mutasabihat itu harus dipahami seluruhnya. Ya. Kalau hanya sebagian saja, pasti fitnah yang muncul. Ya. Sederhana saya katakan, apa keseluruhannya Al-Quran itu? Keseluruhannya Al-Quran itu adalah dirimu sendiri. Ya. Keseluruhannya Al-Quran adalah dirimu sendiri. Ya. Itu menurut imam siapa? Ya, menurut Al-Quran, ya. Imam siapa yang akan kita ambil menurut Al-Quran. Ya, tidak ada yang bisa memahami Al-Quran kecuali Allah dan Rasulnya. Rasul itu sudah diutus oleh Allah, asalnya dari anfusmu. Ya. Rasul itu berdimensi ruh. Ya. Di bawahnya Rasul yang berdimensi Nabi ada pada dirimu. Antara Nabi dengan Rasul itu ada tengah-tengahnya namanya ulama. Ya. Ulama ini didapatkan setelah Nabi dimatikan. Ya. Jadi kalau dibilang pewaris Nabi, itu artinya nabinya dimatikan baru bisa ketemu ulama. Bagaimana proses kematiannya Nabi? Ya, itu kita mulai dari pembunuhan 99 jiwa. Pembunuhan 99 jiwa itu adalah keadaan diri kita ketika berada pada dimensi jasad. Pada dimensi jasad kita dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga nama Allah yang 99 kita caplok sebagai nama diri kita. Nah, itu disebutlah kita sebagai pembunuh 99 jiwa.
Lalu kita bertemu ahli ibadah. Ahli ibadah ini adalah jiwa kita yang dikiaskan dengan nabi tadi. Jadi nabi itu adalah jiwa. Ya, ahli ibadah ini dibunuh juga, dimatikan juga. Ya, jadi mati jiwa berarti nabi mati. Ketika nabi mati, ahli ibadah mati, maka bertemulah dengan seorang yang berilmu dari ahli kitab. Itu disebut dengan ulama. Ya. Seorang yang berilmu dari ahli kitab artinya ya diri kita, ahli kitab itu adalah diri kita sendiri, berasal dari diri kita. Ya. Itulah yang ulama, itulah yang paling takut kepada Allah. Dalam diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Oke. Di atasnya ulama ada namanya roh yang dikiaskan sebagai Isa. Roh adalah firman. Ya. Roh ini adalah pengantar. Pengantar diri kita, pengantar aku yang tadinya dari Allah masuk ke dalam jasad kita. Suatu ketika roh ini akan datang untuk menjemput kita dari jasad kembali lagi ke Allah. Tidak ada yang sampai ke Allah kecuali melalui roh, melalui Isa. Siapa yang sampai ke Allah? Yang sampai ke Allah adalah miliknya Allah sendiri, yaitu sifat-sifat terpuji. Pelaku sifat terpuji ini namanya orang terpuji, yang disebut dengan Muhammad. Ya. Kenapa Muhammad bisa sampai kepada Allah? Karena Muhammad itu orang terpuji. Dan sifat terpuji itu milik Allah. Yang sampai kepada Allah adalah yang berasal dari Allah. Kalau tidak terpuji, tidak akan diantar ke Allah. Olehnya itu, ketika ada sifat terpuji, maka katakanlah, yakinlah bahwa sifat terpuji itu hanya ada pada Allah, yang kita bahasakan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Jadi kalau pujian itu kita miliki, ya, kita caplok sebagai diri kita sendiri, itulah yang akan menghambat kita untuk bisa kembali ke Allah. Lakukan perbuatan terpuji, hindarkan kemusyrikan, hindarkan pengakuan, hindarkan keingkaran kita kepada Allah, maka kita akan diantar oleh ruh untuk bisa kembali ke Allah. Ruh inilah yang ada dalam diri kita, inilah yang selama ini mengajari kita. Dia adalah mursyid, ya, waliyam mursida. Waliyam mursida, seorang wali mursyid, guru yang asli, yang dia mengajar sejak dari kecil kita, dari ayunan sampai suatu ketika kita akan masuk ke liang lahat, kita akan tetap diajari oleh mursyid kita ini. Aslinya guru, ya. Jadi guru sesama kita ini tidak bisa menjadi guru. Karena kita akan terbatas, paling-paling kita hanya mengantar sampai di atas kuburan, tidak masuk ke liang lahat untuk mengajari dia ketika ditanya oleh malaikat. Tetapi kalau guru yang asli, dimanapun kita berada, ya, dia akan tetap mengajar. Jadi guru asli itu sejak kita dalam ayunan sampai kita masuk ke dalam liang lahat, dia terus mengajar. Itulah sang ruh, ya, sang ruh. Oke.